Ya, baik, kita kembali lagi. Di sini kita akan coba untuk membahas tugas dari termodinamika pertama. Ya, di sini saya sudah sediakan 3 soal. Kita nanti akan bahas satu persatu. Mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Baik, langsung saja kita akan mulai dari pembahasan nomor 1 di sini. Nah, soalnya adalah seperti ini ya. Di sini jika kalor ditambahkan pada gas yang memuai dan melakukan usaha, nah berapa jumlah energi internal gas? Berarti kan kalau seperti ini, kemarin saya sudah membuat ya bahwa di sini kan ada delta U gitu ya. Ada delta U, dia ada di sini. Nah, terus kemudian ini kalau ada kalor yang masuk itu adalah Q. Kalau kalor yang diberikan atau kalor yang masuk nilainya adalah positif gitu. Nah, terus kemudian kalau di sini sistem melakukan usaha itu W-nya nilainya adalah positif. Gitu kan? Nah, berarti di sini kita lihat coba kalau kita tulis yang diketahuinya itu berarti apa di sini? Jika kalor 400 kilokalori ditambahkan pada gas yang memuai, ditambahkan pada gas yang memuai gitu. Berarti kan kalau ditambahkan nilainya adalah positif. Berarti Q-nya itu sama dengan 400 kilokalori. Nah, kilokalori ini kita rubah ke dalam satuan internasional. Berarti jadinya di sini adalah 400.000 kalori dulu kan? 400.000 kalori. Nah, tapi kalori ini kita rubah ke dalam joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Berarti kalau gitu di sini adalah 400.000. Nah, 400.000 kita kalikan dengan 4,2. Nah, gini ya. 4,2 kalau dikali 4 itu kan jadi sama dengan 16,8 ya. 16,8 16,8 ya. Berarti nolnya tambah 5. 1 2 3 4 5. Nah, berarti di sini dia titik. Nah, ini juga titik nih di sini. Jadi 1.680 kilokalori atau kalau saya ini udah dalam joule di sini ya. Nah, kalau saya rubah lagi ke dalam kilojoule berarti kan di sini sama dengan 1.680 kilojoule. Nah, seperti ini gitu ya. Terus dia di sini bahasanya adalah melakukan usaha gitu dan dia melakukan usaha. Ini bahasanya adalah ditambahkan, makanya nilainya jadi positif. Ini pun usahanya melakukan ya, bukan dilakukan gitu. Berarti nilai W-nya juga nilainya adalah positif. W-nya sama dengan 800 kilojoule. Oke, berarti yang ditanya di sini adalah perubahan energi dalamnya, delta U-nya gitu ya. Nah, berarti cara menjawabnya kemarin persamaannya adalah gimana? Q sama dengan, nah tinggal kita runut aja dari sini. Jadi kayak sebuah circle gini kan. Q sama dengan delta U. Nah, delta U ditambah W. Berarti kan kalau gitu delta U sendiri itu sama dengan Q dikurangin W gitu ya. Nah, kalau saya ini berarti kan si W-nya pindah ruas ya, berarti Q dikurangin W. Nah, ya udah berarti kalau begitu Q-nya di sini adalah 1.680 gitu, terus dikurangin 800. Berarti kan sama dengan 1.600 kurang 800 aja itu 800 ya, berarti 880 kilojoule. 880 kilojoule. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nilai delta U-nya adalah bernilai positif gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Nah, nomor 2 adalah seperti ini ya. 1 mol gas. Nah, di sini kita tulis dulu di sini ya. Kita tulis yang diketahuinya itu ada apa aja di sini. Yang diketahui berarti ada di sini N-nya. Ada N sama dengan 1 mol. Nah, ada 1 mol. Yang mula-mula berada pada tekanan. Tekanan P-nya sama dengan di sini adalah 1 atm ya, 1 atm. Oke, mula-mula berarti karena ada kata-kata mula-mula di sini, berarti saya tulis di sini adalah P1 ya. Nah, terus pada temperatur di sini T-nya atau T1-nya sama dengan 0 derajat Celcius atau sama dengan langsung saya buat 273 ya, 273 Kelvin. Oke, nah terus ditekan secara isotermal atau isotermis. Nah, di sini ya. Nanti makanya kita harus perhatikan di tabel yang udah kita waktu itu bahas ya. Nah, sampai tekanannya sama dengan 2 atm. Nah, di sini tekanannya itu menuju ke tekanan 2 atm. Berarti P2-nya itu sama dengan 2 atm. Nah, gini.
Nah, yang ditanya adalah usaha yang dilakukan untuk menekan gas. Nah, yang ditanya pertama di sini adalah usahanya, ditanya W-nya, ya. Di sini W-nya itu berapa? Nah, usaha dari gas isotermal. Nah, sekarang kalau kita coba cek di sini ya, kita coba akan cek bagaimanakah usaha di dalam isotermal di sini. Kalau kita lihat lagi ya. Nah, usaha di dalam proses isotermal adalah yang seperti ini ya, nRT ln V2 per V1, di mana usaha kalornya itu sama dengan nilai usahanya, nRT ln V2 per V1. Oke ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, saya tulis dulu nih di sini ya. Berarti nilai dari W-nya itu, oke, sebentar. Nah, nilai dari W-nya, maaf ya, di sini W-nya sama dengan nRT, terus di sini adalah ln dari V2 per V1, V2 per V1. Nah, sementara di sini V2 sama V1-nya belum ada. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, berarti karena usaha nilainya adalah ini ya, pertama kita harus cari dulu besar V2 dan besar V1-nya ya. Kita cari di sini. Saya buat warna beda deh, warna biru ya. Nah, kita cari di sini ya pertama. Nah, kita cari di sini, kita gunakan persamaan dari PV sama dengan nRT di sini, nRT. Nah, kita pakai gunakan persamaan ini ya. PV sama dengan nRT. Nah, cuma kan karena jumlah mol sama R-nya itu pasti selalu sama, ini kita coret aja nih, ini nggak usah kita pakai. Nah, terus kemudian karena isotermal itu temperaturnya selalu sama, berarti T-nya juga nggak usah dipakai. Maka hubungannya tinggal PV kan? Nah, atau di sini adalah P1 itu sama dengan 1 per V1. Jadi hubungannya di sini berbanding terbalik karena dia harus pindah ruas si V-nya. Ya kan? Karena di sini dikali, pindah ruas jadi dibagi gitu. Ya, oke. Nah, hubungannya adalah seperti ini. Maka kalau begitu berarti, nah kita akan buat di sini. Oh ya, berarti maaf saya salah nih di sini. Ternyata di sini untuk mencari V1 kita bisa langsung menggunakan PV-nRT aja ya. Oke, karena di sini informasinya udah lengkap. P1-nya udah ada, N-nya juga udah ada gitu ya. Jumlah molnya udah ada, R-nya nanti udah ada, T-nya udah ada. Nah, tinggal cari V1. Oke, ya udah, kita berarti nggak usah pakai perbandingan ya. Nah, khusus yang ini kita nggak usah. Baru nanti kalau udah mencari si V2 baru kita gunakan yang perbandingan kayak tadi. Oke, saya tulis lagi ya di sini. Berarti PV sama dengan N, terus R, kemudian ini T. Nah, P-nya itu 1 atm. Di sini 1 atm kita rubah ke dalam Pascal. Berarti sama dengan 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, 10 pangkat 5 Pascal. Oke, saya ubah ya di sini, berarti 10 pangkat 5 kemudian dikali sama V gitu ya. Nah, terus sama dengan nRT, N-nya sama dengan 1, terus kemudian di sini R-nya adalah 8,314. Nah, terus dikali sama 273. Nah, ya udah, berarti nilai V-nya kan sama dengan ini, hasil perkalian ini ya. Hasil perkalian dari 8,314 dikali 273. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Sebentar, 8,314 kita kali sama 273. Oke, sama dengan 281 ya, 281,341. Oke, 281,341. Ya, 341, ya, 341. Oke, ya. 341. Oke. Nah, terus di sini pernya adalah per 10 pangkat 5. Nah, ini keadaan yang pertama ya. Ini P1, V1, dan di sini adalah T1. Ya. Nah, seperti ini kan. Nah, berarti kalau dikali 10 pangkat 5, ini pasti kan dia akan naik ya. Dia pasti akan naik. Berarti di sini kalau naik berarti tanda positif di dalam pangkat itu berubah menjadi minus. Jadi kan sama dengan 281,341 langsung kita kali 10 pangkat minus 5. Nah, udah deh, hasilnya adalah ini. Satuannya di sini sudah satuan internasional. Ini adalah meter kubik gitu.
Ya, nah ini adalah nilai dari V1-nya gitu. V1-nya adalah nilainya segini. Nah, terus bagaimanakah dengan V2-nya? Nah, V2-nya baru kita gunakan perbandingan yang kayak tadi. Berarti di sini adalah P1, V1. Nah, hubungannya kan ini ya. Ya, nah P1 V1 itu kan sama dengan nRT yang tadi udah saya jelaskan ya, nRT. Nah, hubungannya di sini N pasti selalu sama jumlah molnya. R-nya udah selalu sama dan di sini karena isotermal berarti T-nya itu sama juga. Berarti hubungannya tinggal P sama V. P sama V hubungannya berbanding terbalik karena si V itu harus pindah ruas dan berubah menjadi P1 sama dengan 1 per V1. Gitu kan ya. Nah, kalau kita buat jadi perbandingan ya, kalau kita buat jadi perbandingan maka kita isi bagian-bagian yang kosong di sini kita isi. Berarti yang ini kita buat per aja nih. Per di sini adalah P2, ya kan? Kalau V1-nya di atas, V1-nya di bawah. Berarti kalau P2-nya di bawah, berarti V1-nya ada di atas. Berarti yang tadinya 1 kita gantikan menjadi V2. Gitu ya. Oke, jelas ya? Nah, baru dari sini kita masukin angkanya ya. Kalau saya masukin P1-nya berarti kan sama dengan 10 pangkat 5 ya. Ini adalah 10 pangkat 5. Terus di sini P2-nya itu 2 atm berarti sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, terus V2-nya di sini sama dengan 281,341 dikali 10 pangkat minus 5 gini ya. Nah, baru maaf, yang ditanya V2 ya. Ini saya masukin V1. Oke, V2-nya ada di atas ya. Ini ada V2. Nah, terus pernya di sini adalah 281,341 dikali 10 pangkat minus 5. Gini ya. Nah, seperti ini. Di sini 10 pangkat 5-nya kan pasti dia akan coret ya. Dia pasti akan coret, kemudian dari sini kita kali silang. Berarti kan di sini adalah 2V2 ya, 2V2 sama dengan 281,341 dikali 10 pangkat 5. Nah, berarti nilai dari V2-nya di sini berarti tinggal kita bagi 2 gitu kan ya. Nah, 281,341 kali 10 pangkat 5 kita bagi 2 di sini. Kita bagi 2. Berarti hasilnya berapa? Kalau saya bagi 2. Oke, sebentar. Nah, kalau saya bagi 2 di sini, oke, 140. Oke, hasilnya di sini adalah 140,675 ya. 657 maaf. 657 dikali 10 pangkat oh, di sini saya tulisnya salah ya. Maaf, ini ya saya kurang ya. Di sini harusnya adalah minus ya. Nah, di sini adalah kali 10 pangkat minus 5. Oke, ini adalah meter kubik. Nah, kira-kira V2-nya begini, udah ketemu dulu ya. Betul nggak kira-kira? Iya, ini 10 pangkat minus 5, ini 10 pangkat minus 5, ini kecoret. Oke. Ya, sepertinya udah betul ya. Nah, baru kalau udah kita tinggal masukin ke sini. Berarti kita kembali ke sini ya. Kita kembali. Nah, oke, kita kembali ke W-nya tadi di sini. Berarti nilai W-nya kan sama dengan, nah, W-nya di sini sama dengan ini karena dia keadaannya isotermal, maka nilai T2-nya pasti akan sama nih. Nilai T2-nya di sini ini pasti akan sama dengan 273 Kelvin gitu ya. Nih, sama-sama segini. Nah, berarti kalau gitu di sini tinggal kita masukin N-nya sama dengan 1 dikali 8,314 gitu. Nah, terus di sini dikali 273. Nah, terus di sini adalah ln dari V2. V2-nya tadi 140 ya, 140,657 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, terus dibagi di sini V1-nya adalah 281,341
kali 10 pangkat minus 5. Oke, nah pertama di sini 10 pangkat minus 5-nya kan pasti kecoret. Nah setelah itu ini sama ini, dia itu adalah ini kalau saya bagi sama-sama, saya bagi 1/40, berarti yang ini dia dapat 1, yang ini dia dapat 2, gitu ya. Nah berarti di sini nilai dari W-nya ya. Nah ini ya, berarti kalau gitu nilai W-nya tadi 8,341 kali 273 itu kan sama dengan 281 ya. Ini adalah 281,341 gitu. Terus baru ln dari setengah, atau ln dari setengah itu, atau ln dari 0,5. Nah, 0,5. Nah, ini harus kita gunakan kalkulator. Kalkulatornya harus kalkulator yang saintifik. Coba sebentar, manakah ln? Saya ketemu ln nggak ya? Oh ya, oke, ada. Berarti di sini adalah berapa? 281,341, terus baru ln dari 0,5. Nah, hasilnya di sini sama dengan minus tapinya. Oke, hasil W-nya itu adalah minus. Nah, ini W-nya itu adalah minus dari 1,195,01 ya. 195, di sini 195,01. Ini adalah sudah dalam joule. Nah, seperti ini kira-kira. Gitu ya. Oke, berarti kan kalau W-nya itu nilainya adalah minus, berarti kan usahanya itu dilakukan pada sistem gitu ya. Jadi bukan dilakukan oleh sistem, tapi pada sistem. Jadi lingkungan yang melakukan usaha. Oke ya. Nah, terus setelah itu baru di sini hitung kalor yang ditambahkan selama proses ini. Ini tadi yang A ya, ini yang A-nya. Nah, terus kalau yang B-nya itu kan kita tahu bahwa persamaannya kan adalah Q sama dengan delta U, terus baru ditambah W. Nah, pada usaha isotermal di sini nilai delta U-nya pasti 0 ya. Q sama dengan ini 0 ditambah sama W. Berarti kalau gitu nilai Q-nya itu akan sama dengan W. Berarti akan sama dengan minus 195,01 Joule gitu. Ya, seperti itu kira-kira pembahasannya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Oke, kalau kita lanjut lagi, kita ke nomor 3 di sini. 1 mol gas ideal. Nah, di sini ada faktor gamma. Biasanya kalau muncul faktor gamma itu adalah prosesnya adiabatik atau adiabatis ya. Nah, terus di sini kalau gammanya itu adalah 5/3, di sini pastinya apa? Gasnya itu adalah gas monoatomik ya. Dari tekanan 10 dan temperatur yang derajat ke tekanan 2 atm. Hitung volume awal dan volume akhirnya. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya di sini. Yang diketahui pertama di sini kan adalah N-nya masih sama ya. Di sini adalah 1 mol. Nah, terus di sini ada faktor gammanya itu sama dengan 5/3. Terus apalagi? Tekanannya. Oke, tekanan dari P1-nya ya. P1-nya sama dengan di sini adalah 10 atm. Nah, terus dan temperatur T1-nya sama dengan 273. Oke. Nah, 273 ini udah Kelvin. Terus ke tekanan P2. Oh, di sini ada kondisi kedua. Di sini tekanan P2-nya dia menurun tekanannya menjadi 2 atm. Nah, hitunglah volume awal dan volume akhir. Gitu ya. Oke, nah berarti kalau gitu kasusnya sama kayak tadi nih, volume awal di sini kita hitung dengan menggunakan persamaan PV nRT gitu. Nah, kalau udah baru di sini kita hitung volume akhirnya dengan menggunakan persamaan dari ekspansi adiabatik ya. Yuk kita coba hitung dulu. Di sini saya pakai warna biru lagi. Ini beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu sebelumnya dia bukan 10 atm ya, tapi 1 atm ya. Berarti kita harus ngitung lagi. Oke, berarti kalau begitu dari sini kita pertama gunakan atau kita cari persamaan PV nRT. Ya, PV sama dengan N kali R kali T. Oke ya. Berarti P-nya di sini sama dengan 10
kali 10 pangkat 5, terus dikali V sama dengan N-nya 1, R-nya 8,314, dikali 273. Oke, nah berarti yang ini kan berarti sama dengan 10 pangkat 6 dikali V. Nah, ini hasil dari perkalian ini tadi kita udah coba ya, berapa ya? 281,341 sama ya. Nah, 281,341. Oke, 281,341. Oke, berarti kan nilai V-nya, V1-nya ya, ini keadaan pertama ya, ini keadaan satu lagi. Nah, ini keadaan satu, berarti hasilnya sama dengan kalau saya bagi ya, dibagi 10 pangkat 6, nah pindah ruas ke atas ya kayak tadi, berarti jadinya sama dengan 281,341 terus dikali 10 pangkat minus 6. Nah, di sini sudah meter kubik gitu. Jelas ya? Nah, terus baru di sini yang ditanya ini volume awal. Nah, baru yang kedua yang ditanya adalah volume akhir. Oke, volume akhirnya bagaimana? Nah, kita gunakan persamaan yang penggunaannya adalah PV. Nah, coba kita cek di sini. Nah, persamaan dari adiabatik apakah? Nih, jadi kita gunakan persamaan ini ya. PV pangkat gamma di sini. PV pangkat gamma karena yang ditanya adalah keadaan V, V2 ya. Berarti PV pangkat gamma sama dengan PV pangkat gamma. Ya, kita masukin di sini. Nah, saya masukin di sini ya. Berarti kalau begitu dari sini adalah nah, saya masukin berarti P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 terus V2 pangkat gamma. Gini ya. Nah, kalau udah berarti nah di sini sebetulnya saya tulis ke dalam ATM nggak masalah di sini P-nya. Kenapa? Karena di sini dia adalah hubungannya dalam tanda sama dengan, jadi bisa kecoret gitu. Kalau saya konversi pun nggak masalah, tapi di sini saya untuk menghemat waktu. Jadi di sini langsung aja kita tulis ini 10. Karena kalau saya jadikan ATM nih, saya jadikan Pascal berarti kan dikali 10 pangkat 5 lagi. Ini juga 10 pangkat 5 berarti kan coret gitu loh, ya. Nah, V1-nya sama dengan ini. Nah, di sini nih berarti kalau begitu di sini adalah dikali ini ya. Di sini adalah 281,341 dikali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6. Nah, terus pangkat gamma, pangkatnya adalah pangkat 5/3, 5/3. Nah, terus baru di sini sama dengan 2 dikali V2. Nah, V2-nya di sini adalah V2 dulu. V2 pangkatnya di sini adalah 5/3 gitu ya. Oke. Nah, kalau udah dari sini berarti ini si 2-nya itu saya pindah ruas ke sini ya. Nah, berarti kan di sini adalah V2 pangkat 5/3 gitu ya. Nah, ini kan yang mau saya cari. Berarti si 2 ini pindah ruas, yang tadinya perkalian dia jadi pembagian. Berarti sama dengan di sini adalah 10, ini adalah 281,341 dikali 10 pangkat minus 6 pangkat 5/3, baru saya bagi 2. Nah, berarti kalau saya bagi 2, ini kan coret, dia dapatnya adalah 5 gitu ya. Maka dari sini adalah ini V2-nya masih 5/3. Berarti kalau gitu di sini tinggal kita cari nih di sini. Berarti ini dulu kita selesaiinnya adalah yang 281. Ya, kalau 281,341 dikali 10 pangkat minus 6 berarti jadinya adalah itu adalah 0,0000281 ya. 281 341 ya. Ya kan, karena kita menggeser dia ini sejauh 6 kali. Nah, karena di sini kan pangkatnya minus 6, berarti gesernya ke arah kiri. 123 tambah 03 lagi baru koma gitu kan ya. Nah, terus di sini kita tulis pangkatnya adalah 5/3, pangkat 5/3. Oke. Nah, hasilnya ternyata adalah sama dengan di sini
oh maaf, 5-nya kita belum ya. Nah, di sini 5, terus kita kali sama 0,00120 ya. Ini kalau saya buat menjadi 120 ya, atau saya buatnya 1,207 ya, 1,2079 ya, 7. Nah, atau saya buletin jadi 208 aja ya di sini, terus dikalinya 10 pangkat minus berapa nih? 1 sebentar, 1 2 3 4 5 6. Oh ya, kalinya 10 pangkat minus 6 juga. Nah, ternyata di sini 10 pangkat minus 6 juga ya. Nah, berarti hasilnya akan sama dengan, oke. Nah, ini kita kalikan 5. Hasilnya di sini sama dengan 6,03 ya. Di sini hasilnya adalah 6,03 0,639 ya, 0,639 terus dikali 10 pangkat minus berapa ya? 1 2 3 4 5 6 sama kali 10 pangkat minus 6. Nah, tapi di sini ini masih dalam V2 pangkat 5/3. Nah, kira-kira bagaimanakah untuk mendapatkan nilai dari V2-nya itu sendiri? Coba kira-kira gimana nih? Sebentar. Oke, nah, jadi hasilnya adalah ini. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan V2-nya itu? Berarti sebetulnya kan adalah ini supaya kita mendapatkan V2. V2 itu kan pangkat 1. Nah, berarti di sini sama-sama tinggal kita pangkatkan nih. Sama-sama tinggal kita pangkatkan. Ini adalah pangkat, jadinya 3/5. Kita tinggal pangkatkan 3/5. Nah, kenapa seperti itu? Karena 5/3 kalau kita kalikan, nah, di sini 5/3 kalau saya kalikan dengan 3/5 itu kan hasilnya sama dengan 1 karena coret-coret ya. Nah, maka kalau ruas sebelah kiri dikali pangkat kita pangkatkan 3/5, maka yang ruas sebelah kanan pun juga sama, kita pangkatkan 3/5. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Gitu. Berarti kalau begitu di sini langsung saja nih tadi. Berarti 0,000 yang itu tadi 6,039 itu kita pangkatkan di sini. Kalau saya pangkatkan, nah, saya pangkatkan dengan 3/5 ya. 3/5. Nah, itu hasilnya sama dengan 0,007. Berarti atau 7,8 di sini ya. Nah, ini hasilnya sama dengan saya ganti dulu. Ya. Nah, di sini hasilnya sama dengan 7,38. 7,38 tapi dikali 10 pangkat minus 4. Dikali 10 pangkat minus 4 ini sudah dalam meter kubik. Nah, jadi keadaannya adalah di sini volumenya jadi lebih besar gitu karena dia mengalami ekspansi, perluasan gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, ini adalah tadi yang A gitu. Jadi untuk membuat dia di sini pangkatnya itu bisa 1 ya tinggal kita kalikan dengan sebaliknya, pecahan yang sebaliknya ya. Nah, terus baru kalau sudah yang diminta adalah berapakah temperatur akhir. Berarti kalau temperatur akhir kita gunakan pakai persamaan yang satunya lagi kan ya. T1 V1 pangkat gamma min 1 ya. Nih, ada di sini. Kita coba cek lagi. Nah, kita gunakannya pakai yang ini. T V pangkat gamma min 1. Oke. Kita coba bahas lagi. Maaf. Nah, di sini ya yang B-nya. Yang B-nya di sini adalah T1 kali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan di sini adalah T2 terus di sini V2 pangkatnya gamma min 1. Nah, berarti kalau saya masukin di sini adalah 273 ya. 273 terus kita kali V1-nya yang tadi ini kan ya sama dengan 281,341 kalinya 10 pangkat minus 6. Nah, pangkat gamma min 1. Kalau gamma dia adalah 5/3. Tapi kalau min 1 berarti tinggal dikurangin 3/3 gitu. Dikurangin 3/3 berarti pangkatnya adalah 2/3
Jelas ya, ini pangkatnya 2/3. Nah, sama dengan ini T2-nya yang ditanya. V2-nya nilainya adalah yang tadi, 7,38. Nah, terus dikali 10 pangkat minus 4. Nah, pangkatnya sama, pangkat 2/3. Gitu ya, oke. Nah, baru dari sini kita kumpulkan nih yang pangkatnya sama gitu. Kita selesaikan dulu. Berarti si T2-nya saya pindah ruas nih, saya pindah ruas. Jadi di sini adalah 273. Kalau pindah ruas si T2-nya kan dia jadi nilainya di bawah ya, atau dibagi gitu ya, per T2. Nah, terus yang di sini adalah, berarti saya tulisnya yang sebelah sini dulu nih. Berarti jadi 7,38 dikali 10 pangkat minus 4. Terus pernya di sini adalah 281 di koma 341 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, baru pangkatnya di sini sama nih, pangkatnya di sini adalah pangkat 2/3. Nah, yang ini pun di sini saya bisa membagi 7,38 dulu ya. Saya bagi 7,38, saya bagi dengan 281,341 dulu. Bisa saya kerjakan seperti itu. Coba. Nah, kalau saya bagi 7,38, saya bagi dengan 281,341, itu hasilnya adalah 0,026 ya. Ini di sini hasilnya adalah 0,026. 0,0262. Nah, ini dikali 10 pangkat minus 4. Nih 10 saya naikkan ke atas. Berarti kalau saya naikin ke atas berarti 10 pangkat 6. Gini ya, pangkatnya masih pangkat 2/3. Nah, ini 10 ini, yang ini nih kalau ada pangkat seperti ini, tinggal kita jumlahkan saja di sini. Berarti minus 4 ditambah 6 kan berarti jadinya 2. Ya kan? Berarti kan sama aja dengan ini, saya tulis merah aja. Berarti jadi 0,0262 terus dikali 10 pangkat 2. Nah, kalau yang pangkatnya adalah positif, berarti gesernya ke arah kanan. Berarti jadi 2,62. Nah, hasilnya sama dengan 2,62. Tapi itu belum hasil akhirnya. Ini sama dengan 2,62. Nah, tapi kan penyelesaiannya dia masih dalam bentuk seperti ini. 273 per T2 gitu ya, sama dengan di sini adalah 2,62. Berarti dari sini nilai dari T2-nya itu tinggal kita bagi menjadi 273, saya bagi dengan 2,62. Oke, berapa hasilnya? 273 saya bagi dengan 2,62. Oke, hasilnya adalah 104,198. 104,198. Ini sudah dalam bentuk Kelvin. Gitu ya. Itu adalah yang B-nya, temperatur akhirnya. Nah, baru terakhir di sini adalah usaha yang dilakukan oleh gas. Nah, usaha pada dasarnya untuk mencari usaha itu tinggal masukin persamaan aja ya. Oke. Nah, mudah-mudahan space-nya cukup nih, cuma ada segini doang. Oke ya. Nah, berarti yang C-nya di sini, yang C berarti yang ditanya adalah usaha. Usaha persamaannya itu apa? Nah, kita cek lagi di sini. Nah, persamaannya adalah P1 T1 dikurangin P2 T2 per gamma dikurangin 1 ya, P1 T1 P2 T2. Nah, ya, yuk kita coba. Di sini adalah P1 T1 dikurangin P2 T2. Nah, baru dibagi dengan gamma min 1. Nah, sebetulnya ini kan udah tinggal memasukin aja ya. Maka nilai dari W-nya sama dengan P1-nya tadi berapa? Nah, kalau kayak gini berarti di sini harus kita rubah nih, karena dia bukan terpisah oleh tanda sama dengan, berarti harus kita rubah ke dalam joule. Harus kita rubah ke dalam Pascal. Jadi di sini adalah 10 dikali 10 pangkat 5 nih yang tadi ya, jadi 10 pangkat 6 gitu ya. Berarti P1-nya jadi 10 pangkat 6. Terus T1-nya tadi mana? Nah, itu ya 273 gini. Terus dikurangin P2-nya. Nah, P2-nya adalah 2 ATM. 2 ATM berarti jadinya adalah 2 dikali 10 pangkat 5. Terus dikali sama T2. T2-nya adalah 104,198.
198. Nah, dibagi, nah gamma min 1 yang mana? Gamma min 1 itu yang tadi kan? Nih, gammanya 5/3. Kalau dikurangin 1 tinggal kita kurangin 3/3. Jadi hasilnya adalah 2/3 ya. Jadi pernya di sini adalah 2/3. Oke. Nah, berarti kalau begitu di sini hasilnya sama dengan, nah, ini ya. Ini berarti kita kalikan dulu di sini ya. Kalau saya kalikan di sini berarti berubah menjadi 273 kali 10⁻⁶. Nah, kalau saya pengen buatnya jadi 10⁻⁵ yang bagian ini, berarti saya ubah menjadi 27,3 nih. 27,3 baru bisa dikali 10⁻⁵ gitu loh. Ya. Nah, supaya enak nih karena tidak berbeda pangkatnya. Baru saya kurangin dengan di sini 104,198 kita kalikan 2. Di sini saya kali 2. Nah, hasilnya adalah 208. 208 dikali 10⁻⁵. Loh, kok tambah gede ya? Ya. Oke. Nah, di sini adalah 208. Nah, 208,39 dikali 10⁻⁵. Nah, hasilnya kan segini. Oke, sebentar, baru setelah itu dibagi sama 2/3 atau 2/3 kalau mau dijadikan pecahan juga nggak masalah di sini. Oke, lebih enak gimana ya? Enaknya apa kita tetap ini 10⁻⁶, ini dijadikan 10⁻⁶. Kalau di sini jadikan 10⁻⁶, nilainya itu berarti di sini menjadi 20. Maaf. Ya. Nah, di sini berubahnya menjadi tadi berapa ya? Oh, 20,839. 20, nah, jadinya di sini adalah 20, tadi kan hasilnya 208 ya. Ini berubah menjadi 20,839. Nah, ini baru dikali 10 pangkatnya pangkat 6. Jadi yang tadinya di sini adalah hasil ini, itu hasilnya ini sama dengan sebentar. Nih ya, yang tadinya hasil ini itu sama dengan 208 39 ya. 39 benar ya? 208,39 dikali 10⁻⁵. Nah, kalau dikali 10⁻⁵ kan dia berarti geser ke arah kanan ya. Geser ke arah kanan. Geser ke arah kanan sejauh 5 kali. Nah, berarti kan sama aja dengan ini komanya dihapus nih. Nah, berarti 1 2 3 4 5 gitu loh. Nah, gini kan? Nah, ini kalau saya jadikan 10⁻⁶ berarti 1 2 3 4 5 6 jadinya 20,8 gitu. Jadi 10⁻⁶ berarti yang ini nih tetap nih, yang ini tetap. Nah, ini ya. Berarti yang di sini adalah 273 dikali 10⁻⁶. Nah, baru kalau udah seperti ini, jadi dia nilainya bisa nih. Oke. Ya. Oke, berarti kalau gitu tinggal kita hitung nih. Jadi 273 kita kurangin dengan 20,839. Oke, 273 dikurangin 20,839. Hasilnya adalah 252,61. Nah, ini W-nya di sini ya. W-nya sama dengan 252,161 tapi dikali 10⁻⁶. Nah, baru kita bagi nih, dibagi dengan 2/3. Nah, 2/3 berarti hasilnya berapa? Dibagi dengan 2/3. 2 dibagi 3, atau sebenarnya 2/3 itu kan sama dengan berapa? 0,67 ya enggak? Iya kan ya? Ya. Nah, di sini dibagi 0,67 aja deh boleh. Ya, sama dengan 376 ya. Hasil dari W-nya di sini sama dengan W-nya di sini, W-nya ini
Nah, W-nya sama dengan berapa? 376 ya. 376. Oh, ini saya kena ini ya, kena apa rekamannya. Jadi saya taruh di sini aja deh. Nah, W-nya berarti sama dengan 376 4 aja ya, sebenarnya 35 tapi saya buletin jadi 4 aja dikali 10 pangkat 6 Joule satuannya ya. Nah, kira-kira hasilnya adalah seperti itu. Oke, nah mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya buat ya dari sini. Kalau masih ada yang kurang jelas silakan, kalau ada yang mau ditanyakan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.